datang di podcast perdana kita yang selalu membahas hal-hal yang penting dan memang seharusnya diketahui oleh generasi muda. Jadi teman-teman, di sini mungkin banyak yang belum mengenal kita karena kita juga bukan artis ya. Jadi kenalin, aku Elsa Apika. Aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke, sekarang udah kenal kan ya? Dan kali ini teman-teman, aku sini bukan cuma buat memperkenalkan diri ya. Aku bakal membahas satu topik yang penting yang ternyata nggak semua kita itu mengetahui. Apa tuh? Jadi kita bakal bahas salah satu organisasi di bidang pendidikan yang ternyata dampak positifnya itu besar banget. Tetapi kita belum banyak mengetahui apa sih organisasi tersebut dan apa sih perubahan positif yang bisa kita berikan jika kita bergabung dalam organisasi tersebut. Untuk membahas hal lebih lanjut, kita sudah mengundang salah satu anggota dari organisasi itu sendiri, yaitu ada Kak Yogi dari organisasi UPAN. UPAN itu apa sih? UPAN itu Pemuda-Pemudi Pegiat Anti Narkoba. Benar banget, kali ini kita akan bahas spesifiknya tentang narkoba dan organisasi UPAN. Mungkin Kak, boleh sapa dulu teman-temannya dan kenalin diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Yogi Pratama. Aku salah satu pemuda UPAN Bengkulu tahun 2025. Jadi di sini teman-teman, UPAN itu benar yang dikatakan tadi, pemuda-pemudi pegiat anti narkoba. Yang dimana fokus kerja utama kami adalah sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian informasi tentang terkait bahaya narkoba. Dan itulah yang kita kerjakan, masuk ke baik masyarakat, lingkungan ke mahasiswa, dan juga ke sekolah-sekolah yang ada di kota Bengkulu. Oke, wow. Itu udah di-spill sedikit tuh dari kakaknya tentang UPAN. Jadi teman-teman, selain bantuan dari pemerintahan, yaitu Badan Narkotika Nasional, itu juga peran UPAN ini sangat penting untuk mendekati generasi muda itu secara psikologi dan juga sosial. Nah, mungkin sama nih kayak aku, kita pasti penasaran kan gimana kakaknya ini bisa menjadi anggota dari UPAN. Apa sih hal pertama yang bikin kakak tertarik terhadap UPAN itu sendiri? Boleh ceritakan? Kalau dari pengalaman yang saya lihat, yang pertama di UPAN ini adalah tempat di mana orang-orang yang pengen menjauhkan atau melindungi dirinya sendiri. Dalam artian dia pengen secara tidak langsung hidup lebih baik. Karena bagaimanapun yang namanya narkoba itu adalah suatu hal kejahatan yang merusak generasi muda. Jadi kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya selayaknya menjaga kesehatan diri kita dan juga mengajak orang lain untuk sama-sama sehat bersama. Nah, tadi menyampaikan terkait di akademik ya, UPAN ini sebenarnya kalau di bawah naungan BNN Provinsi Bengkulu, dan kinerja utamanya adalah ikut membantu menyukseskan Badan Narkotika Nasional yang ada di Provinsi Bengkulu, supaya apa? Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan itu tepat dan juga bisa lebih secara modern, karena mengenai Gen Z yang kita tahu saat ini yang memegang andil literasi digital yang ada. Jadi penyebar luasannya bisa melalui video broadcasting, podcast, dokumenter, dan lainnya secara lebih kreatif lagi. Nah, untuk perjalanan di UPAN, saya awal-awal itu melihat di semester 3 karena melihat kekosongan di waktu libur itu, ikut kegiatan apa yang bermanfaat. Karena melihat dari basic juga, kita nggak ngerokok, kita nggak minum alkohol, kita juga lingkungan yang sehat. Jadi melihat apa sih yang bisa dikembangkan dari diri. Aku juga dulu sempat di SMP, dari SMP itu ada sosialisasi tentang penyuluhan narkoba.
Jadi sudah di sejak SMP ditanamkan dari merokok, dari minuman keras dan lainnya itu dihindari. Itu dari kepolisian, Kapolri Bengkulu Selatan. Dia datang ke SMP sebelah sosialisasi. Dari situ tuh melihat aku sejalan dengan sebagai mahasiswa di kampus, kenapa nggak aku terapkan yang aku dulu dengan aku sekarang. Jadi itulah kenapa aku mencari memilih organisasi depan. Seleksi yang diikuti lumayan, dalam artian kita setiap ada usaha, ada perjuangan, pasti ada hasil. Keren banget ya. Ternyata sebelum kakak memutuskan untuk memilih kehidupan dan sudah ada kesadaran dalam diri sendiri, dan juga dari kesadaran dalam diri sendiri ingin berbagi pada orang lain, baik itu yang belum kenal sama sekali. Oh, itu program utamanya itu penyuluhan bagi yang belum mengetahui ya. Sebenarnya bukan yang belum mengetahui aja, kita kan sebagai pengingat dan bahkan narkoba tuh ya hal-hal yang sekecil itu seperti lem iPhone, seperti hal lain yang kita gunakan itu kan juga kalau penggunaannya secara tidak sesuai prosedur itu juga bisa overdosis segala macamnya. Itu juga termasuk ke narkoba dan ada jenis 1, 2 dan jenis 3 juga kan yang paling tinggi. Jadi kalau udah jenis 1 itu udah nggak bisa kita pakai sama sekali, dalam artian bisa digunakan hanya saat penelitian ataupun pas medis. 2 itu sedang. Nah kalau 3 itu seperti narkoba, bukan narkoba zat adiktif lainnya yang kita gunakan. Nah, itu yang masih bisa diperbolehkan asal penggunaannya sesuai prosedur. Terkadang kalau di masyarakat ataupun di anak muda Gen Z kita kan orang itu rasa penasarannya tinggi, jadi akhirnya dia coba-coba. Ketika dia coba-coba akhirnya dia ketagihan. Nah hal itu yang mungkin bisa kita kita tolak dengan sosialisasi atau penyuluhan. Setelah dia mengetahui, oh berarti bahaya seperti ini, jadi akhirnya orang yang ingin mencoba itu berhenti untuk mencoba dan tidak ingin melakukan itu. Oh, jadi program utamanya itu adalah edukasi terlebih dahulu ya, karena banyak banget masyarakat terutama generasi muda itu yang belum mengetahui. Bahkan sering banget ternyata ya narkotika atau zat-zat kimia itu kita temuin di kehidupan kita sehari-hari kayak sepele-sepele. Tadi kita sudah mendengar Kak terkait pembinaan ya. Nah di sini pasti banyak teman-teman yang tertarik nih terhadap organisasi Pupan. Bagaimana untuk mereka yang benar-benar belum ketahui atau memang belum menguasai terkait narkotika? Gimana tuh Kak? Apakah nanti itu di sana bakal dibimbing dari nol atau kita setidaknya sudah memiliki pengetahuan basic terkait narkotika? Oke, kalau menjawab dari terkait materi apa yang kita lakukan, atau kalau di Pupan itu bukan harus basic terlebih dahulu. Yang diutamakan di Pupan adalah adab dan etikanya. Ketika dia punya pemahaman tentang narkoba itu lebih banyak dari yang pada yang lainnya, mungkin saja bisa lolos atau mungkin bisa tidak. Karena jika sikapnya dia sok tahu atau menjadikan diri dia sombong, maka itu tidak menjadi penilaian tersendiri oleh para dewan juri. Jadi kalau yang kemarin itu yang nggak mengetahui tentang narkoba itu pun juga ada pembelajaran, karena setelah itu kita selesai seleksi, setelah itu karantina, ada juga yang namanya pelatihan. Pelatihan itu terkait pemahaman mereka terkait narkoba. Jadi setelah paham, terus pencegahannya seperti apa? Bahwa kenapa fokus utama di Pupan itu kita mengerti dan mengedukasi tentang P4GN. P4GN itu penyalahgunaan, peredaran dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika. Nah, jadi fokus di situ P4GN. Karena supaya apa? Setelah kita mengetahui, mencegah dan bisa memberantasnya. Nah, teman-teman, sebenarnya dari cerita kita ini ya, saya sendiri juga sudah termotivasi. Ternyata walaupun kita sudah memiliki banyak kegiatan, tidak ada salahnya kita mengikuti kegiatan lain jika itu
positif. Nah, tadi kita udah sedikit mendengar ya terkait program kerjanya Sipopat. Nah, untuk fokus yang Kak bicarakan tadi itu terkait edukasi, itu berarti melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat dan podcast gitu ya Kak. Nah, jika untuk pemberantasan itu gimana ya Kak? Ini Dalam pemberantasan, karena kita kan masih di bawah naungan di bawah naungan dan organisasi depan itu dan masih setingkat edukasi dan sosialisasi. Kalau ikut pemberantasan itu kita ikut ketika BNNP maupun BNN kota itu misalnya ada kegiatan yang sifatnya boleh diikutkan anak-anak kotanya, dia itu boleh atau mendata atau ketika dia ada rehabilitasi bagaimana caranya merehabilitasi orang, bahkan itu ada juga psikologinya kan, ada juga tentang kesehatannya. Jadi itu pembelajarannya sudah kompleks dari sosial, dari kesehatan, dari tingkat kemiskinan juga itu ada. Jadi untuk di pemberantasannya lebih tepatnya kita masih ikut kepada yang sudah pihak berwenang seperti ya taruhlah dari pihak BNN-nya itu sendiri yang mengawasi tentang dari rehabilitasi, pencegahan, ini untuk fokus utama di edukasi dan sosialisasi. berarti untuk melakukan dengan pemberantasan itu memerlukan kolaborasi Ya, benar sekali. dan juga perusahaan ini tidak berdiri sendiri tapi langsung di bawah naungan pemerintahan BNN itu kan. Nah, terkait ini deh Kak, kita penasaran ketika kakak bergabung gitu kan, apa sih dampak positif terbesar yang kakak rasakan? Yang sangat saya rasakan di depan situ meningkatkan public speaking kita ya, dan tidak hanya itu pengetahuan tentang narkoba, juga jiwa sosial kita semakin lebih berani lagi menghadapi masyarakat banyak. Jadi kita dididik di sana. Kalau dari poin-poin yang pertama kita penalaran atau pengetahuan tentang bahaya narkoba itu kita memahami lebih dalam lagi. Kedua, kita lebih dekat dengan pemerintah, daerah kita lebih banyak. Terus public speaking kita meningkat karena dilatih ya untuk mengedukasi, mensosialisasi. Pastinya kita harus belajar public speaking. Dan nggak cuma itu, nggak menutup kemungkinan juga bahwa kita ada sasaran. Karena banyak ini yang saya analisis teman-teman Bupan saya yang ada di Bupan itu, saya lihat ada yang jadi MC, ada yang jadi moderator, ada yang jadi pembawa acara di radio atau pembawa acara di berita-berita televisi yang berguru, itu juga ada narasumber itu kan tidak menutup kemungkinan jadi ada sasarannya, apalagi ketika bisa ada PKKMB atau penyambutan mahasiswa baru. Itu biasanya ada beberapa kampus yang meminta materi atau narasumber dari Bupan. Jadi kami juga ikut mensosialisasi, bahkan setingkat mahasiswa baru itu kan banyak beberapa ribu orang. Itu kan edukasi juga mereka semua, sehingga tidak menutup kemungkinan sasaran itu dapat. Namun yang paling poin utama adalah jangan mengharapkan sasaran itu berapa. Yang penting kita sudah beri manfaat kepada orang, memberi dampak kepada orang. Karena tujuan utama Bupan itu adalah memberitahu, menyebarluaskan tentang bahaya narkoba. Jadi selain kita bisa meningkatkan potensi diri ya, kita juga mendapatkan dana. Keren banget ternyata ya. Tadi kita sudah mendengar kilas terkait narkotika. Ternyata narkotika itu sering banget kita temui ya. Nah, teman-teman, dari kesimpulan pembicaraan kita hari ini adalah narkoba itu bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting apa? Kita adalah mencari tahu sebelum kita menggunakan, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengikuti alur teman-teman yang terkadang negatif, itu cari tahu terlebih dahulu apakah hal tersebut akan merugikan kita, apakah hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap diri kita. Karena ya mungkin tidak semuanya ya kebagian sosialisasi tersebut ya, terutama di daerah terpencil ya. Maka dari itu
gunakan media sosial kalian sebaik mungkin. Nah, mungkin untuk Kak Yogi boleh kasih pesan untuk teman-temannya. Baik teman-teman semua yang ada yang melihat video ini, jadi teman-teman hargai dirimu. Karena kenapa? Ketika dirimu sudah terdampak, maka sulit untuk menyembuhkan. Karena mengapa? Lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu yang sering gembur-gemburkan dalam artian disosialisasikan kepada masyarakat. Karena ketika kita sudah mengobati, maka banyak harta benda yang kita keluarkan. Kalau kita mencegah mulai sejak dini mungkin, kita mengetahui informasi tentang bahaya narkoba, maka bisa jadi kita lebih teliti dalam menindak suatu keadaan yang memang bukan ranah kita, atau kita bisa lebih bijak mengeluarkan hal-hal yang tidak harus kita lakukan. Sebagai penutup, Mbak, aku ingin mengajak semuanya, ada namanya salam upah. Salam apa Ya. boleh. Jadi kalau misalnya aku bilang umpan Bengkulu harus berprestasi, tanpa prestasi bersama kita bisa. Iya, boleh. Boleh bareng-bareng ya Kak ya. Umpan Bengkulu terus berprestasi, tanpa frustasi bersama kita bisa. Oke Kak, terima kasih ya Kak ya karena sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi cerita kepada teman-teman, sudah mengedukasi juga teman-teman yang nonton. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin kita langsung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak. Terima kasih Kak ya. Berapa menit jadi? 30 menit.